Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Anggraini, mahasiswa semester 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel bahasa Inggris yaitu 10 Helpful Idea for Teaching English to Young Learners atau 10 ide bermanfaat untuk mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar. Baik, langsung saja kita pada pembahasannya. Bagaimana sih cara kita mengajarkan bahasa Inggris ke anak usia sekolah dasar? Mengajar bahasa Inggris ke anak usia sekolah dasar telah menjadi bidang studi tersendiri seiring dengan semakin rendahnya usia wajib belajar bahasa Inggris di negara di seluruh dunia. Dipercaya secara luas bahwa memulai studi tentang bahasa Inggris sebagai bahasa asing sebelum periode kritis 12 atau 13 tahun akan membangun lebih mahir penutur bahasa Inggris. Namun, tidak ada bukti empiris yang mendukung gagasan bahwa awal pembelajaran bahasa Inggris dalam konteks bahasa asing menghasilkan penutur bahasa Inggris yang lebih baik. Tingkat kemahiran tampaknya bergantung pada faktor lain, jenis program dan kurikulum, jumlah jam yang dihabiskan di kelas bahasa Inggris, dan teknik serta aktivitas yang digunakan. Jika mulai lebih awal sendirian bukanlah solusi, lalu apa dapatkah guru memberlakukan cara belajar bahasa Inggris ini ke anak usia sekolah dasar untuk memanfaatkan fleksibilitas dari pikiran sekolah dasar dan kelenturan lidah muda untuk menumbuhkan pembicara yang lebih baik bahasa Inggris karena usia untuk pendidikan bahasa Inggris semakin rendah di ruang kelas di seluruh dunia. Guru pelajar muda harus bisa mengoptimalkan sebisa mungkin. Nah, artikel ini berisi tentang cara mengajar dan manfaat kursus online di sekolah dasar, khususnya di daerah-daerah di Indonesia. Jadi ada beberapa ide yang dapat diterapkan pada peserta didik mulai dari sekitar 5 hingga 12 tahun dan dapat digunakan untuk berbagai tingkat kemahiran. Nah, yang pertama ada kegiatan pelengkap dengan visual, reali, dan gerak. Pembelajar muda cenderung memiliki perhatian yang pendek, rentang, dan banyak energi fisik. Selain itu, anak-anak sangat terkait dengan lingkungan mereka dan lebih tertarik pada fisik dan nyata. Sebagai Scott dan Krebert menggambarkan pemahaman mereka sendiri, datang melalui tangan dan mata dan telinga itu, dunia fisik dominan setiap saat. Salah satu cara untuk menarik perhatian mereka dan membuat mereka tetap terlibat dalam kegiatan adalah melengkapi kegiatan dengan banyak warna cerah, visual mainan, boneka atau objek yang cocok dengan yang digunakan dalam cerita yang diceritakan atau lagu yang dinyanyikan. Ini juga dapat membantu membuat masukan bahasa dapat dipahami dan dapat digunakan untuk kegiatan tindak lanjut seperti menceritakan kembali cerita atau permainan tebak-tebakan. Nah, meskipun mungkin butuh banyak waktu persiapan untuk membuat warna-warni gambar dan boneka atau untuk mengumpulkan mainan dan objek itu sepadan dengan usaha jika kita dapat menggunakan kembali di kelas masa depan. Nah, kita coba buat visualnya di atas kertas tebal atau laminasi kapan saja. Mungkin untuk digunakan di masa depan, terkadang kita bisa dapatkan sumbangan untuk mainan dan benda-benda dari orang-orang di komunitas kita, seperti orang tua atau guru lainnya. Cara yang bagus untuk membangun sumber daya adalah untuk membuat visual dan reali dengan guru lain di sekolah kita dengan mengumpulkan mainan, boneka, gambar, peta, kalender, dan perlengkapan lainnya dan menyimpannya untuk digunakan di kelas masing-masing. Cara yang kedua adalah melibatkan siswa dalam membuat visual dan reali. Nah, salah satu cara untuk membuat belajar lebih menyenangkan adalah untuk melibatkan siswa dalam penciptaan visual atau reali. Nah, dengan melibatkan anak-anak dalam menciptakan visual yang terkait dengan pelajaran, membantu melibatkan siswa dalam proses belajar dengan memperkenalkan mereka pada konteks serta untuk
item kosakata yang relevan. Selain itu, bahasa terkait dengan kegiatan seni dan kerajinan dapat diajarkan sambil membuat atau menggambar visual. Nah, tentu saja siswa lebih mungkin untuk merasa tertarik dan berinvestasi dalam pelajaran. Cara yang ketiga adalah berpindah dari aktivitas ke aktivitas yang lain. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, anak usia sekolah dasar memiliki kekurangan rentang perhatian. Untuk siswa muda dari usia 5-10 terutama, jadi ide yang bagus untuk bergerak cepat dari aktivitas ke aktivitas yang lain dan jangan habiskan lebih dari 10 atau 15 menit pada satu aktivitas karena anak-anak cenderung mudah bosan. Seiring bertambahnya usia anak-anak, kemampuan mereka untuk berkonsentrasi untuk waktu yang lebih lama meningkat. Jadi untuk siswa usia 5-7, kita harus mencoba untuk menjaga aktivitas antara 5 dan 10 menit. Sedangkan siswa usia 8-10, 10 hingga 15 menit. Cara yang keempat adalah mengajarkan dalam tema. Jadi ketika kita merencanakan berbagai kegiatan, kita penting untuk membuat mereka terhubung satu sama lain untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Jadi proses pindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya saling terkait dalam konten dan bahasa membantu untuk mendaur ulang bahasa dan memperkuat siswa memahami dan menggunakannya. Namun bergerak dari aktivitas ke aktivitas saat aktivitas tidak terkait satu sama lain dapat membuat kita mudah untuk kehilangan fokus. Jadi kita harus menyajikan dengan konteks yang lebih besar untuk digunakan dalam bahasa Inggris pada anak-anak. Cara yang kelima adalah menggunakan cerita dalam konteks yang familiar kepada siswa. Saat memilih bahan atau tema yang akan digunakan, penting bagi kita untuk menemukan yang sesuai untuk siswa kita berdasarkan kemampuan bahasa dan apa yang menarik untuk mereka pelajari. Karena anak usia sekolah dasar, khususnya baru mulai mempelajari konten dan cerita dalam bahasa ibu mereka di sekolah dan masih berkembang secara kognitif. Mereka mungkin memiliki keterlibatan pengetahuan dan pengalaman dalam dunia. Lalu cara yang keenam adalah menetapkan rutinitas kelas dalam bahasa Inggris. Jadi anak sekolah dasar akan baik jika lingkungan terstruktur dan pengulangan rutinitas dan aktivitas tertentu dengan rutinitas yang dengan terstruktur pengelolaannya. Cara yang ketujuh adalah menggunakan berbagai sumber daya bila diperlukan. Nah, karena banyak penafsiran yang beragam, pendekatan komunikatif mencoba untuk menegakkan aturan hanya bahasa Inggris. Cara yang kedelapan adalah membawa tokoh dari masyarakat. Jika memungkinkan, bawalah orang tua, mahasiswa pengajar setempat untuk belajar bahasa Inggris dengan memberitahu cerita atau bantuan dengan beberapa kegiatan yang menyenangkan. Lalu berkolaborasi dengan orang lain yang sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian cara yang terakhir adalah berkolaborasi dengan guru lain. Jadi kita dapat mengetahui apa yang dipelajari siswa dengan membuat pengalaman belajar lebih kaya bagi siswa untuk menghubungkan pelajaran, yaitu tentang topik, kegiatan, dan cerita sehari-hari dalam bahasa ibu atau bahasa Inggris dengan perencanaan yang matang. Seperti yang ditunjukkan artikel ini, ide-ide yang keluar dari situasi belajar kolaboratif seperti kursus TEYL online yang pesertanya datang dari berbagai negara di sekitar dunia dapat sangat membantu untuk meningkatkan praktik kelas. Karena apa? Semua ide yang diberikan menonjol setelah refleksi dan diskusi di antara banyak profesional di lapangan sebagai beberapa ide yang lebih bermanfaat untuk mengajar IFL untuk anak sekolah dasar. Kegiatan-kegiatan ini harus terbukti bermanfaat bagi semua guru bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Sekian pemaparan materi artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.